Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, bersama saya Cecilia di podcast Baskom, Basa Basi Ilmu Komunikasi. Nah, di sini aku lagi bersama dengan narasumber yang cantik-cantik. Di sebelah saya ada Mbak siapa sih ini? Boleh kenalan dulu? Boleh dong. Hai, kenalin nama aku Juwita Ratna Amalia, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember dari Prodi Ilmu Komunikasi. Biasanya aku dipanggil Juwita. Halo, aku Anissa Farah, biasa dipanggil Farah. Aku mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Oke, sudah kita tahu ya bahwasanya di samping ini narasumber kita yang cantik-cantik ada Mbak Juwita dan Mbak Farah. Nah, Mbak Farah sama Mbak Juwita ini sama-sama dari angkatan 22 ya. Seperti itu. Nah, tentunya kita akan membahas yang seru-seru nih tentang kepoin prodi ilmu komunikasi. Yuk. Nah, Mbak Farah sama Mbak Juwita nih, boleh kan kita nanya-nanya sedikit ya? Boleh banget dong. Komunikasi itu tentang apa aja sih Kak? Karena kan kita yang sudah kita tahu semuanya bahwasanya ilmu komunikasi itu selalu pinter ngomong. Apa itu gimana menurut Mbak Farah sama Mbak Juwita? Prodi ilmu komunikasi itu apa aja sih belajarnya? Oke, mungkin sebelum kita masuk ke apa saja yang dipelajari di ilmu komunikasi, kita kenalan dulu kali ya sama prodi ilmu komunikasi itu sendiri. Nah, program studi ilmu komunikasi itu salah satu program studi di bidang ilmu sosial dan humaniora yang mempelajari tentang komunikasi manusia dalam berbagai konteks dan dimensi. Nah, untuk mata kuliahnya sendiri itu kita tuh banyak banget mata kuliah seperti ada komunikasi massa, kemudian media komunikasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya. Juga selain itu kita biasanya tuh mempelajari metode penelitian, kemudian analisis data juga, serta memahami peran teknologi informasi dan juga media dalam proses komunikasi itu sendiri. Nah, program studi ilmu komunikasi ini juga menekankan kepada bidang spesifik gitu ya, seperti jurnalistik, terus habis itu public relation dan juga komunikasi pemasaran. Nah, mahasiswa ilmu komunikasi ini juga mempelajari keterampilan praktisi lainnya nih, seperti menulis berita, merancang kampanye komunikasi dan juga mengelola dalam kayak bidang komunikasi gitu ya, permediaan gitu ya, gitu seperti itu. Nah terus ya selama studi mahasiswa ilmu komunikasi ini juga ada beberapa proyek dan tugas praktisi lainnya nih Mbak Cecil. Nah contohnya itu seperti membuat karya tulis, presentasi ataupun proyek penelitian. Nah, Mbak Cecil tahu nih ya beberapa program studi ilmu komunikasi ini kayak biasanya tuh universitas tuh menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk magang di beberapa perusahaan, terus lembaga media ataupun organisasi komunikasi lainnya untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa itu dalam dunia komunikasi seperti itu. Nah, lulusan program studi ilmu komunikasi ini memiliki peluang karir yang sangat luas. Mereka tuh dapat bekerja di berbagai sektor seperti media massa, kemudian perusahaan, pemerintah, organisasi nirlaba dan lain sebagainya. Nah, beberapa pekerjaan yang bisa diambil nih dari lulusan program studi ilmu komunikasi itu seperti wartawan, kemudian editor, terus pengembang konten digital, manajer media sosial dan juga konsultan komunikasi seperti itu. Oke, Mbak Farah sama Mbak Juwita. Berarti sudah kita tahu ya bahwasanya ilmu komunikasi itu bukan hanya belajar ngomong, tapi kita juga diajari prakteknya juga. Terus Bener kita banget. menulis juga artikel, Ya. terus karya ilmiah seperti itu ya Mbak ya. Benar gitu. banget. Nah, Mbak kalau boleh tahu nih alasannya memilih prodi ilmu
memilih prodi ilmu komunikasi ini kenapa? Dan kenapa sih kok di Unmu Jember, di Universitas Muhammadiyah Jember? Karena kan banyak kan ya dari universitas yang lain mungkin di luar dari Unmu Jember yang lebih baik, lebih bagus juga prodi ilmu komunikasinya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak alasannya gimana? Mungkin Mbak Juwita dulu. Oke, terima kasih Mbak Farah. Kalau aku sendiri gitu ya, aku tuh dari SMA sebenarnya tuh udah menyiapkan 2 prodi nih. Aku kalau mau kuliah masuk jurusan mana, itu pertama tuh ada di ilmu komunikasi dan manajemen. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi nih guys, kayaknya aku lebih cenderung tertarik gitu ya di ilmu komunikasi. Nah, dan juga biasalah ya anak strict parents nih. Kenapa sih kok bisa di Universitas Muhammadiyah Jember? Ya namanya anak perempuan gitu ya, strict parents kan wajar ya Mbak Cecil. Jadi aku itu minta ke orang tua aku kalau aku kuliahnya itu di luar kota aja deh, pengen di luar kota. Oke, dibolehin, tapi asalkan nggak boleh jauh-jauh gitu. Nah jadinya aku bilang juga ke orang tua aku kalau aku itu nggak mau kuliah di negeri, aku pengennya di swasta. Terus orang tua aku oke, nggak apa-apa, setuju kan yang ngejalanin kamu gitu. Nah setelah aku mencari informasi nih, aduh di mana ya universitas swasta yang punya program studi ilmu komunikasi tapi yang deket nih. Nah karena Berarti aku aslinya Mbak Juwita orang mana? orang Banyuwangi Orang Mbak Cecil. Nah Banyuwangi. karena aku anak Banyuwangi nih yang deket kan di Jember ya, Di luar Jember, kota yang deket. oke. Nah jadi aku lihat nih searching universitas di Jember mana yang punya prodi ilmu komunikasi. Nah aku nemu di Universitas Muhammadiyah Jember ini. Kebetulan juga akreditasinya ini juga udah A tahu. Oke. Nah, jadi ya udah deh aku masuk di sini dan happy banget aku ngejalaninya. Kalau Mbak Kalau Farah sendiri gimana Mbak ya Farah? kalau aku sendiri sih, aku kan suka banget foto-foto ya. Terus aku juga suka buat video, kayak misalkan vlog, kemudian beauty vlog, kayak gitu. Terus aku juga kebetulan tuh suka banget dengerin podcast kan. Hampir setiap mau tidur tuh aku selalu dengerin podcast. Nah, aku tuh mikir, kenapa kalau aku aja yang produksi podcast itu sendiri. Jadi aku tuh milih buat masuk di ilmu komunikasi. Nah, kenapa kok aku harus di Universitas Muhammadiyah Jember? Sebelumnya tuh aku keterima di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Tapi mama aku tuh kurang setuju karena Bandung kan terlalu jauh ya. Jauh banget ya Jauh kalau dari Jember banget. ya. Apalagi buat anak perempuan, mungkin kayak orang tua tuh khawatir takut anaknya kenapa-napa juga. Nah, terus aku tuh searching kan di mana di Jember itu yang universitasnya ada program studi ilmu komunikasi. Nah, kebetulan itu di Universitas Muhammadiyah Jember juga udah terakreditasi A. Jadi ya pas nyemplung ke program studi ilmu komunikasi di Unmus ini ternyata seseru itu. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya Mbak Farah dan Mbak Juwita sama-sama street parent dan tidak boleh jauh-jauh gitu sama orang Bener tua ya sekali. gitu. Makanya pengennya di Jember aja. Setelah Nah, di searching ternyata yang ada prodi ilmu komunikasi ilmu komunikasi cuman ada di Universitas Muhammadiyah Muhammadiyah Jember Jember ini, seperti oke. itu. Oke. Nah, kemudian nih Mbak Farah sama Mbak Juwita kalau boleh tahu plus minusnya jadi anak ilmu komunikasi itu apa sih? Mungkin kelebihannya dulu bisa disebutin kali ya. Iya, aku jelasin kelebihannya dulu kali ya. Iya, boleh. Nah, Mbak Cecil, kelebihan pertama dari prodi ilmu komunikasi ini adalah prodi ini tuh merupakan akar dari banyaknya ilmu tahu. Nah, diantaranya ada jurnalistik, public relation, ilmu broadcasting dan lain-lain. Nah, terus nih yang kedua ada prospek karir yang sangat luas. Nah, sepertinya terdapat banyak perusahaan yang membutuhkan SDM yang bisa terjun di dunia komunikasi dan pinter bersosialisasi. Nah, salah satunya kan di ilmu komunikasi ini. Nah, yang ketiga kelebihannya itu ada di presentasi lulus itu tepat dan cepat nih. Nah, banyak nih jurusan ilmu komunikasi yang lulus dalam waktu kurang dari 4 tahun atau 3,5 tahun ya bisa dibilang cepat gitu. berarti ya? Iya. Nah, terus ya lulus 3,5 tahun itu bukan hal yang mustahil gitu loh. Ini. Iya. Heeh. Nah, terus
mendapat predikat apa ya, cum laude juga gitu loh bagi di beberapa universitas favorit di Indonesia juga. Nah terus kelebihan yang selanjutnya ini ada di jadwal kuliah yang bisa dibilang santai nih, nggak yang padet-padet banget gitu loh. Jadi kan anak zaman sekarang nih ya, itu kan ada yang minta kuliah sambil kerja. Nah di ilmu komunikasi ini juga kalian bisa loh kuliah sambil kerja, karena apa ya, nggak yang terlalu padat atau gimana banget. Nah jadinya kalian bisa nih ngambil kerja-kerja part time kayak gitu, dan juga bisa diisi hal positif lainnya seperti mengikuti organisasi. Nah salah satunya guys, Mbak Farah ini mengikuti organisasi komunikasi. Ya Iya, nggak? saya Nah, ikut Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Nah kan Mbak Farah kan keren ya. bisa tuh kan mengisi kegiatan positif lainnya untuk mengikuti organisasi. Iya, tapi kalian juga bisa ngatur waktu. Mau kalian itu ikut organisasi ataupun Kerja kalian itu kerja part-time. part-time, kalian juga harus mengatur waktu kalian dengan baik. Bisa Benar. dari diri sendiri bisa mengatur apa enggak gitu. Tidak mengganggu gitu ya. Iya, intinya Selama tidak mengganggu kuliah Heeh. kalian. Kemudian mungkin di kekurangan, kalau kekurangan masuk program studi ilmu komunikasi itu yang pertama persaingannya ketat buat masuk ke perguruan tinggi negeri. Kenapa? Karena program studi ilmu komunikasi ini memiliki peluang karir yang sangat bergengsi. Meskipun luas, tapi ini tuh banyak banget lulusan dari program studi ilmu komunikasi ini. Jadi mungkin peluang untuk masuk di perguruan tinggi negeri itu semakin ketat. Yang kedua juga ada biaya. Nah, biaya untuk masuk program studi ilmu komunikasi ini bisa terbilang cukup mahal dan bisa menguras dompet kalian, apalagi kalian yang masuk perguruan tinggi swasta, apalagi yang bergengsi, itu pasti tabungan kalian terkuras banget. Kemudian yang ketiga ini, walaupun prospek kerja di ilmu komunikasi ini luas, tapi peluang untuk masuknya itu semakin sulit karena Persaingan ya kayaknya. Iya, karena persaingannya semakin ketat, Ketat. karena makin banyak banget Yang minat gitu ya. yang minat banyak, kemudian juga lulusan dari program studi ini tuh banyak. Jadi kalian kalau masuk di ilmu komunikasi ini jangan setengah-setengah, kalian terusin kembangin bakat dan pengetahuan kalian supaya pas kalian udah lulus dari program studi ini tuh nggak sia-sia dan bisa menjadi salah satu dari orang yang sukses di ilmu komunikasi itu sendiri. Oke, Seperti terima itu. kasih Mbak Farah sama Mbak Juwita. Tadi kan sudah menceritakan beberapa hal yang seru gitu ya, yang asik juga di prodi ilmu komunikasi, Iya. kelebihan dan kekurangannya. Meskipun itu biaya UKT yang mahal seperti itu ya. Tetapi kalau di ilmu Jember enggak kan ya? Enggak, kalau Enggak di kok. ilmu Jember enggak. Santai. Oke, sudah akreditasinya juga sudah A ya? Sudah A Sudah dong. A. Oke Mbak, sekarang mungkin bisa diceritakan nih tentang hal-hal apa sih yang berkesan ketika memilih prodi ilmu komunikasi ini? Nah, kalau aku pribadi gitu ya, waktu itu di semester berapa ya kak ya? Yang komunikasi organisasi itu? Itu semester 3. Nah iya Mbak Cecil, Iya. waktu itu ada materi salah satu mata kuliah komunikasi organisasi itu ada materi outbound gitu. Outbound, Iya. iya. Nah itu menurut aku seru dan pengalaman yang gak aku lupakan. Outbound-nya di mana itu Kak? Outbound-nya itu di salah satu tempat wisata di Jember. Cukup terkenal sih. Iya, Kayak dan itu tempatnya enak banget. tempatnya enak banget. Nah di situ itu Berarti kuliah sambil liburan gitu ya? iya, kuliah sambil liburan dan ya namanya outbound ya pasti seru ya kan, Seru, apalagi ya. sama teman-teman lah. Teman-temannya juga di ilmu komunikasi ini seru-seru, kompak-kompak dan apa ya kayak humble banget gitu. Meskipun itu introvert ataupun Extrovert, extrovert, mereka itu- tuh semuanya humble. Iya dan saling merangkul gitu loh. Jadi kalau ada acara seperti outbound itu kan melatih kekompakan. Nah Iya. itu kompak banget dan berhasil seru banget. Terus ada beberapa tragedi yang nggak terlupakan gitu loh Gimana bagi itu, aku. Mbak Aduh. Juwita? Kayaknya nggak usah di-spill deh Iya, Mbak. Kayaknya malu. jangan deh, malu. Gak Iya. apa-apa biar penonton tahu gitu. Gimana sih
ada tragedi apa itu? Iya seperti kecelakaan sedikit gitu kayak waktu itu kaki aku lecet ya karena seru banget gitu ya sampai jatuh Dari nih, saking ya. hektiknya ya, tapi sampai tapi sakitnya itu nggak kerasa karena nggak kerasa. kebawa suasana Oh, tadi oke. ya gitu. Terus ya Mbak Cecil yang kedua nih kita kedepannya nih mau ada project apa festival budaya. Festival budaya, ya. Nah itu Bisa di-spill nggak sama penonton gimana sih itu Aduh. festival budaya gitu? rahasia Lalu nggak gimana sih Spill nggak? Mbak Farah sama Mbak Juwita mungkin bisa diceritakan apa sih hubungannya komunikasi sama budaya gitu? Oh, di Kok sampai ada event festival di budaya? ilmu komunikasi ini ada juga mata kuliah komunikasi budaya. Komunikasi budaya, Nah, iya. jadi kita besok itu ada acara festival budaya. Di-spill nggak sih? kita nggak Gimana bisa tuh spill acaranya terlalu gimana? banyak Iya. ya, Mungkin tapi spill dikit-dikit biar rahasia orang gitu ya. pemirsa itu tahu dan kepo gitu hadir juga mungkin di acaranya gitu. iya, inti dari festival budaya ini di mana kita menampilkan beberapa budaya yang ada di sekitar kita. Kemudian ya dikemas dengan semenarik itu. Itu aja sih, gak Ya, bisa terlalu intinya banyak seperti spill. itu gitu Intinya ya. acaranya mewah gitu ya. Dan Wah. itu kenapa apa ya yang mengesankan itu karena aku nunggu-nunggu acara itu loh. Menunggu. Iya menunggu banget. Aku Banget. kayak excited banget gitu loh. Udah excited Oke, gitu. mungkin karena tahun kemarin jadi penonton gitu ya. Sekarang Ah, yang sekarang mengadakan acara gitu. mengadakan seperti itu. Jadi sangat excited gitu ya. Bener-bener sekali. Mungkin ada lagi Kalau aku sih, dari Mbak Farah? ya kalau aku sih yang berkesan buat aku masuk di program studi ilmu komunikasi itu kayak kita bisa belajar menganalisis media massa, juga budaya-budaya yang populer, kemudian juga bisa membantu kita untuk lebih terbuka terhadap perspektif orang lain. Tapi yang paling berkesan buat aku itu di mana ada mata kuliah tentang teknologi komunikasi dan di situ kita belajar dari nol, belajar bagaimana caranya kita live streaming dan itu tuh sebelumnya kita kan awam ya terhadap kamera, kemudian lighting, PC, terus switcher, terus audio mixer kayak gitu kan kita benar-benar awam. Nah kita tuh di ilmu komunikasi belajar dari nol, benar-benar dari nol dan sekarang tuh ini tuh menjadi hal yang sangat baru dan interest buat aku. Karena sebelumnya aku nggak tahu apa-apa dan sekarang bisa jadi kayak gini. Dulu kan aku kan kayak lihat di TV, wah di belakang layar ada gini. Nah sekarang tuh aku bisa gitu kayak mereka. Itu sih yang paling buat aku interest. Nah dan apalagi aku tahu banget nih ya Kak Farah ini suka apa sih mengabadikan momen Ya, terus suka suka ngedit-ngedit banget. juga. Oh, Aku gitu. tahu orangnya seperti itu. Jadi menurut aku pas banget sih masuk jurusan Iya, ini dia aku tuh. rasa pas banget sih. Oke, berarti yang awalnya kita cuman tahu tapi nggak tahu tekniknya di Prodi Ilmu Komunikasi diajarin semuanya gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya nih tadi kan sudah nge-spill acara-acara di event-event juga di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Itu menurut Mbak Farah sama Mbak Juwita itu keren nggak sih? Keren-keren Oke. banget sih Iya, pastinya. kalau aku sih pasti keren dan totalitas banget ya. Ilmu komunikasi ini ilmu komunikasi ini kalau ngadain acara totalitas banget seperti waktu itu aku mengisi acara di salah satu acara yang diadakan oleh kakak tingkat nih. Aku di sana mengisi tarian, salah satu tarian yang ada di Banyuwangi. Nah, aku ikut memperankan gitu. Karena kenapa aku bilang totalitas banget karena emang aku nyaksiin sendiri gitu loh dan mereka itu humble banget, supportive banget gitu loh di adik tingkatnya gitu seperti itu. Menurut Mbak Farah gimana? Banyak banget sih ya hal-hal yang berkesan di Prodi Ilmu Komunikasi, terutama di Universitas Muhammadiyah Jember. Jangankan event-event, keseharian kita dalam menjalankan kuliah, kemudian ada UTS, ada UAS, itu aja dosen-dosennya itu memiliki cara tersendiri untuk membuat program belajar mengajarnya kita tuh makin diminati oleh mahasiswa. Jadi kayak meskipun kita pusing nih, kita mikirin ini itu, tapi kita tetap enjoy sama apa yang kita lakukan, enjoy sama kegiatan belajar mengajarnya kita tuh tetap enjoy. Kemudian juga ada tuh pernah salah satu mata kuliah kita mengadakan acara e-sport Mobile Legends. Nah,
ya seperti yang kita tahu di TV-TV tuh kayak bener-bener acara itu tuh pusing banget cara menyiapkan acara itu tuh pusing. Tapi di prodi ilmu komunikasi ini kita belajar bagaimana meskipun kita pusing, kita mumet, kita tetap enjoy sama apa yang kita lakukan, sama kegiatan apa yang kita adakan gitu. Nah itu sih yang paling bikin aku ini Berarti happy banget. Berarti kuncinya gini ya Mbak Farah sama Mbak Juwita. Prodi ilmu komunikasi itu sangat solidaritas karena kita juga diajari dengan hubungan masyarakat gitu ya. Solidaritas dan totalitas. Iya, sangat kekeluargaan gitu ya. Menjadi panitia juga meskipun kita di kepanitiaan atau di setiap event kita sangat seru gitu ya. Nggak ngerasa capek karena saking serunya gitu ya. Pasti happy terus. Iya dari rasa capek dan pusingnya itu terbayarkan karena keseruan dari event itu sendiri. Oke, berarti kesimpulannya Prodi Ilmu Komunikasi itu banyak sekali mengajarkan gimana prospek kerja, terus keseruan kegiatannya, apalagi event-eventnya di Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember. Begitu guys, mungkin kalian yang masih kepo-kepo, kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi game ya Kak ya. Game yes, yay or nay, Oke. about fun fact mahasiswa dan program studi ilmu komunikasi. Oke guys, kita kembali lagi ke sesi berikutnya yaitu sesi Q&A Yay or Nay about fun fact mahasiswa dan prodi ilmu komunikasi. Oke, Mbak Farah dan Mbak Juwita, ini ada yay or nay ya. Satu. Oke. Nanti Thank you. ketika setuju berarti pilihnya yay, kalau nggak setuju berarti pilihnya nay. Bisa dipahami ya Mbak Farah sama Mbak Juwita ya? Bisa dong. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Bener nggak sih kalau anak ilmu komunikasi itu pasti jago ngomong atau jago public speaking? Yay or nay? Kalau buat aku sih nay ya. Nay ya, sama-sama nay ya. Iya. Alasannya gimana Mbak Farah? Karena public speaking atau pandai berkomunikasi itu juga tergantung dari bagaimana manusia itu sendiri, bagaimana orang itu sendiri. Mungkin kita memang di ilmu komunikasi itu diajarkan bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar, bagaimana cara public speaking, tapi kembali lagi bagaimana cara kita menangkap ilmu itu sendiri dan juga bagaimana kita merealisasikan ilmu itu sendiri. Jadi kembali lagi kepada orangnya masing-masing. Berarti nggak setuju ya kalau orang kalau yang mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu nggak semua pintar ngomong gitu? Ya, setuju Berarti sih. ada? Iya, setuju sih kalau aku tergantung orangnya juga gitu loh. Berarti ada ya? Iya, yang prodi ada. ilmu komunikasi tapi nggak bisa ngomong? Ada sih. Iya. Mungkin mereka prefer ke hal-hal kayak metode analisis data, Atau mungkin ya prakteknya lebih gitu ke ya, lebih ke metode prakteknya. penelitian mungkin, Oke. bukan ke Berarti ibaratnya arah ada di belakang layar gitu orang-orang Iya, yang seperti itu ya, di teknisnya gitu ya. Iya. Betul Oke, berarti sama-sama nay. Berarti enggak ya guys. Jadi mahasiswa prodi ilmu komunikasi itu enggak semuanya jago ngomong. Pertanyaan yang kedua, sudah ready? Ready. Fakta atau mitos? Yay or nay, kuliah di ilmu komunikasi enggak ada hitung-hitungannya. Yay or nay? Nay. Nay, oke. Gimana alasannya? Karena di ilmu komunikasi ini juga mempelajari bisnis gitu ya, Oh, bisnis. kecil. Kita juga Ada ada mata bisnis. kuliah apa namanya?
Komunikasi bisnis Iya, sama komunikasi kewirausahaan. bisnis. Heeh, jadi Oke. kita di sana itu apa namanya ada Mempelajari mempelajari hitung-hitungan. hitung-hitungan, cara berjualan, tapi yang basic-basic aja. Nggak Heeh. sepusing. Enggak yang sepusing Nggak gitu. sepusing itu kan ya? Oke. Nggak sepusing Nggak sepusing yang ada manajemen. rumus-rumusnya gitu. Jadi Iya. buat kalian yang mungkin pusing sama hitung-hitungan bisa nih masuk sini. Oke, berarti ilmu komunikasi itu masih ada hitung-hitungannya, Re. Gak semuanya itu Betul. tentang ngomong atau teknis ya. Betul, tapi basic kok. Oke, pertanyaan yang ketiga. Bener atau enggak ilmu komunikasi itu cuma belajar ngomong doang? Yay or nay? Nih lagi. Nay lagi? Iya. Terus ya? Gimana nih alasannya dari Mbak Juwita dulu deh? Karena di ilmu komunikasi itu kita diajarkan berbagai banyak hal ya. Enggak dari apa namanya fotografi juga diajarkan, seperti tadi bisnis diajarkan. Jadi kayak aku itu awalnya tuh bingung nih kayak aduh kok kayak manajemen iya, hukum iya, Dapat semua gitu ya? anak kayak semuanya itu dapat gitu loh. Kalau kamu? Iya sama sih, kita nggak cuma belajar ngomong aja, banyak banget hal yang bisa kita pelajari di ilmu komunikasi. Kayak ilmu komunikasi itu program studi yang mencakup semua program studi gitu. Iya. Jadi kayak kita bisa belajar psikologi iya, kita bisa belajar manajemen iya, bisnis iya, kayak gitu. Kayak ngerasa multi talenta enggak? Berarti ilmu Iya komunikasi kan? itu kan sebenarnya Iya sangat sih. meluas. Tetapi orang-orang itu menganggap ilmu komunikasi itu biasanya pintar ngomong gitu kan ya. Berarti nggak setuju ya Kak Nggak ya? setuju banget. Oke, pertanyaan berikutnya. Fakta atau mitos anak ilkom isinya anak-anak ekstrovert. Yay or nay? Nih, Nay lagi. Iya. Gimana di alasannya? ilmu komunikasi itu nggak cuma anak-anak ekstrovert sih, anak introvert juga. Salah satunya saya. Aku Saya ini juga. termasuk introvert. Kok bisa mengakui introvert itu gimana ceritanya? Karena sebenarnya saya susah bersosialisasi sama orang lain tuh cukup susah. Mungkin saya hanya bersosialisasi sama teman-teman kelas aja. Yang itu-itu aja Ya, gitu yang ya? itu aja. Kalau kelas-kelas lain mungkin enggak. Cuma anak-anak di ilmu komunikasi yang ekstrovert itu suka merangkul anak-anak yang introvert. Jadi introvertnya saya tuh enggak terlalu Berarti dipaksa untuk kelihatan ekstrovert enggak Kak? Enggak sih, saya enggak merasa terpaksa karena Oke. lingkungannya juga nyaman. Kecuali lingkungannya agak nyaman terus dipaksa tuh baru saya ngerasa terpaksa. Tapi ini lingkungannya benar-benar senyaman itu buat kita seperti itu. bersosialisasi sama mereka. Gitu sih. Kalau Mbak Juwita gimana? Iya, aku awalnya anaknya introvert banget gitu loh. Banget. Iya, sulit untuk bersosialisasi juga sama apa ya namanya, ya intinya menunjukkan diri gitulah ya. Aku sulit banget. Tapi lama kelamaan ya bisa berdamai, ya kan, terus jadinya ya udah ekstrovert kayak biasa. Yang awalnya pede sekarang yang awalnya nggak pede sekarang jadi pede. Oke, Tapi berarti- jangan kepedean. Tapi buat kalian yang introvert nih, kalian juga harus bisa menyesuaikan diri sama lingkungan kalian. Jangan hanya anak-anak yang ekstrovert saja yang berusaha buat mendekati Rangkul. diri ke kalian, tapi kalian juga harus terbuka terhadap mereka biar lingkungan kuliah kalian nyaman gitu. Oke, Betul. berarti kuncinya gini ya, seintrovert apapun kita masih bisa ekstrovert gitu ya kalau masuk di benar prodi ilmu sekali. komunikasi. Oke, terima kasih ya Mbak Farah sama Mbak Juwita. Kita masuk di pertanyaan berikutnya, yaitu bener gak sih masuk ilmu komunikasi itu gampang dapat IPK gede? Yay or nay? Nay lagi. Gak ada yang mau jawab yay ini. Mungkin belum kali belum, ya. oke. Mungkin di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, gimana nih alasannya kenapa kok nih? Kalau aku sih tergantung orangnya juga sih. Tergantung orangnya. Gimana alasannya Mbak Juwita mungkin bisa dijelaskan? Ya, yang diomongin Mbak Farah yang di awal tadi gitu. Kalau kita emang serius, emang gampang gitu menangkap apa ya ilmu yang diajarkan gitu ya, kita pasti bisa gitu loh. Jadi favorit di kampus kita masing-masing. Oke, seperti itu. Kalau Mbak Farah sendiri gimana? Kalau Mbak? aku sih ya IPK gede tuh tergantung mahasiswanya juga. Tapi bagi aku tuh IPK besar itu bukan suatu patokan ya. Betul. Karena aku pribadi nih waktu semester 1 itu terbilang
tinggi lah IPK-nya, tapi pas semester 2 tuh aku turun sedikit. Turun. Tapi itu kan bukan suatu patokan karena dari semester 1 sampai semester 4 sekarang ya ilmu-ilmu yang aku dapetin tuh aku tangkep gitu. Walaupun IPK-nya aku turun, tapi itu kan tapi kan ilmu yang aku dapetin kan menyerap semua ke dalam mataku itu sih. Nggak ngaruh dari ya, Nggak IPK ngaruh, tuh nggak IPK tuh ngaruh. nggak ngaruh, yang penting kalian paham sama apa yang dijelasin sama Betul. dosen Yang itu penting aja. di atas 3,5 nggak sih Kak? Ya. Iya Biar harus kita dapat itu, cum laude harus ya. banget. Katanya mau cum laude. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih, fakta atau mitos? Program studi ilmu komunikasi itu bidang studi yang multidisipliner. Yay or nay? Yeay. Ya, yay. Yeay. Yay, Ya. oke. Tumben ya yay dari tadi nay terus. Ya Sekarang kan? yay. Gimana nih alasannya? Kenapa kok yay? Karena ilmu komunikasi itu memang mata kuliah memang program studi yang multidisipliner Iya. karena kita itu yang sudah dijelasin tadi, kita banyak mempelajari hal dari sosiologi juga ada, psikologi juga ada. Jadi kita nggak hanya Mencakup semua gitu. Iya, jadi kita nggak hanya belajar komunikasi saja. Jadi kenapa bisa dibilang program studi ilmu komunikasi itu program studi yang multidisipliner? Seperti Ya, sama. itu. Oke. Tumben ya yay ya. Ya, yay. Karena ini Pertanyaan berikutnya nih. Bener gak sih kalau kuliah di ilmu komunikasi itu kerjanya jadi MC dan wartawan? Yay or nay? Nay lagi. Gimana nih alasannya? seperti yang aku jelaskan tadi di awal bahwa prospek kerja ilmu komunikasi ini sangat luas. Sangat luas. Iya, jadi mungkin orang-orang ngiranya paling jadi jurnalistik atau Iya, memang. Kadang orang itu mengira gini, Hey, prodi nggak kayak apa? gitu. Iya. nggak, apa yang namanya? Ini tuh luas banget Iya. tahu. ngerti Biasanya nggak gini sih? tahu Mbak Juwita, aku dengar. Prodi apa kuliahnya ilmu komunikasi? Iya. MC ya? Jago MC ya gitu biasanya. Iya, itu juga banyak yang dipertanyakan gitu ya, banyak apa namanya? Banyak yang berspekulasi seperti itu, padahal enggak, kan tadi udah dijelasin kalau program studi ilmu komunikasi ini prospek kerjanya Iya, luas luas dan sekali. bergengsi. Jadi kalian bisa jadi apa aja di ilmu komunikasi. Oke, berarti nggak setuju ya guys bahwasanya prodi ilmu komunikasi itu bukan hanya tentang MC atau wartawan. Ternyata sangat luas gitu ya Kak ya. Oke, di pertanyaan berikutnya, fakta atau mitos nih? Di ilmu komunikasi penampilan jadi poin utama. Yay or nay? Aku ya. Yay. Yay, oke. Yay. Alasannya kenapa nih? Kalau menurut aku ya, ini bukan kalau penampilan utama enggak sih, tapi tergantung pada dirinya, pada Oke, orangnya. cover gitu ya. Iya, Orang menilai dari cover. Kalau aku pribadi tuh karena aku menghargai, sebagai bentuk menghargai diri sendiri, jadi ya udah penampilan juga harus diperhatikan gitu loh. Betul. Karena kita apa ya? Bukan berniat jadi sorotan itu enggak ya, tapi setidaknya gitulah menghargai gitu, menghargai bentuk jadi menghargai gitu. Iya, tadi gimana pertanyaannya? Diulang. Penampilan itu apakah jadi poin utama? Iya, penampilan tuh buat aku tuh jadi poin utama, tapi bukan buat caper atau pengen jadi sorotan. Iya, benar sekali. Tapi ya emang kalian mau kuliah tapi penampilannya Kumel gitu ya? gombreng. Iya, Kumel gitu ya? Gitu. Jadi penampilan tuh bukan kalian harus make up, terus kalian harus pakai baju mahal tuh bukan, tapi Yang penting bagaimana kalian rapi menjadi gitu ya? rapi. Iya, Iya. setidaknya rapi aja. Iya, jadi orang tuh enak buat Memandang kita. gitu ya? Iya, Oke. jadi mungkin itu juga jadi hal yang bikin orang lain tuh interest buat ngobrol sama kita. Oke, aku juga setuju sih Kak kalau penampilan itu juga dilihat gitu ya. Iya. Jadi orang itu melihat dari penampilan nanti bikin kita itu suka gitu Iya, kalau dari penampilannya sekali. rapi Iya. gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Kak. Bener gak sih dosen cowok di ilmu komunikasi itu ganteng-ganteng? Bener banget. Yeay. Boleh di-spill gak? Boleh di-spill? Boleh di-spill gak Mbak Farah Di sama ilmu Mbak Juwita? komunikasi itu yang ganteng Pak Putra. Pak Putra ini Pak, mahasiswanya Pak. Pak Putra lihat nggak ya? Kalau menurut Mbak Juwita siapa yang ganteng di ilmu komunikasi?
Ya pasti jawabannya sama ya. Satu Sama? kampus kayaknya sama deh Pak Putra Jomblo itu. gak sih Pak Putra itu? Kurang tahu sih kalau itu kan privasi mungkin ya. Juga Pak Putra tuh kalau ngajar tuh enak banget guys, kayak Santai, nggak chill. ribet, santai gitu. Tapi ya asik pokoknya Pak Putra. Oke guys, buat kalian yang ingin nonton nanti cari ya dosen ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Jember yaitu Pak Putra ya. Cari seganteng apa sih Pak Putra ya? Pak Kuku apalagi. Cinta banget sama Pak Kuku. Oke, siapa lagi? Soalnya Love aku pokoknya. suka banget, soalnya aku jadi ngerti live streaming sih. Soalnya aku kan suka banget live streaming. Jadi aku dari Pak Kuku belajar banyak banget. Oh. Terus kalau kalian nggak ngerti satu hal kecil aja ke Pak Kuku, kalian datang aja ya. Pasti sama Pak Kuku langsung dikasih tahu sampai kita benar-benar tahu. Pokoknya Pak Kuku sarang heo. Oke, semoga Pak Putra sama Pak Kuku nonton ya podcast kita kali ini nih. Yang terakhir nih Mbak Farah sama Mbak Juwita, pertanyaannya yaitu yang sebagai ciwi-ciwi sebelum kuliah wajib make up dulu nggak? Yeay. Ya kalau aku yay. Kalau aku Yeay, ya. oke. Alasannya? Ya tadi balik ke diri masing-masing. Tapi karena aku sama Kak Farah ini suka make up. Sama-sama suka banget make Iya, up. jadi ya setidaknya lah walaupun disempet-sempetin gitu, paling nggak ngelis lipstick ya nggak sih? Iya, bener banget. Iya, jadi kan balik lagi gitu ya, kalau aku bentuk menghargai diri sendiri aja. Oke. Tapi guys, make up itu nggak wajib. Iya, nggak wajib. Ya, Tergantung tergantung ada. kalian Maksudnya juga. make up itu bukan make up yang sedempul itu Iya, gitu kan ya. Yang bukan penting yang make up yang- buat sehari-hari yang Heeh. kelihatan kita tuh sangat fresh Nah, gitu iya, kan ya. dan ada juga kan tipe orang yang nggak suka make up, ya jadi Iya. nggak yang wajib banget kok, saking aja Yang- kita suka make Iya, up. yang ya penting kan? biar kelihatan fresh aja orang melihat kayak orang mandi gitu ya Iya, kayak minimal. minimal Bener sekali. kalian pakai lip tint atau lip gloss gitu biar kayak fresh aja gitu mukanya, fresh bukan banget. yang kayak harus Baru bangun. Baru bangun gitu. tidur gitu ya. Iya, kayak gitu sih. Jadi ya kembali ke diri masing-masing dan jangan kalau emang kalian nggak suka makeup ya nggak usah dipaksa. Cuma kayak nunjukin aja kalau kalian tuh udah mandi nih, Udah aku rapi seger nih, banget, gitu. kayak gitu. Aku wangi Berani nih, siap gitu ya. Tapi kalau kita sih harus disempet-sempetin ya, meskipun kita Iya. telat tetap harus sempet. Tapi jangan Kalau ditiru kita, ya, guys. kalau kita, Kalau kita aja. Biasanya ini. ke gue sih, lo juga kali. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Farah sama Mbak Ya, Juwita atas waktunya, sharing-sharingnya, ilmunya juga. Kuncinya yaitu bahwa prodi ilmu komunikasi itu sangat sekali manfaatnya dan juga kita sangat belajar dengan ilmu yang banyak gitu ya. Banyak. Next nanti kita bakalan ketemu di sesi berikutnya, mungkin di next event Baskom bersama dengan narasumber-narasumber yang keren. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi Bye-bye. wabarakatuh.